Karena dia pasti mendapat dukungan kan, pasti mendapat dukungan. Ya sejak awal saya katakan, ya mungkin apakah pernah saya sampaikan apa tidak. Setelah perang dingin berakhir, bipolar menjadi multipolar, terjadi pergeseran paradigma kekuatan. Yang kedua, terjadi juga pergeseran paradigma tentang perang dan konflik. Terjadilah konflik antara non-state actor dengan state actor. Itu terjadi di sana. Nah sekarang pertanyaannya kaitan dengan JK. Kalau dulu zamannya Pak Beni, mungkin sudah tenggelam dia di laut sana. Ya. Ingat nggak dulu ada Petrus? Dari dosen kita dulu. Silakan Pak dosen, Jenderal Tobing. Lanjut, luar biasa, gubrak. Suara saya didengar nggak ya? Mantap Pak Jenderal. Kali Jenderal. Jadi begini, konsep Taliban yang ada di Indonesia ini bukan baru sekarang, bukan era-era sekarang ini. Disinilah kegagalan intelijen. Ya, jadi kegagalan intelijen sebagai organisasi, kegagalan intelijen sebagai fungsi, dan kegagalan intelijen dalam kegiatan. Jadi intelijen itu, baik dia sebagai organisasi, baik dia sebagai fungsi, maupun sebagai kegiatan. Jadi harusnya kalau dari awal dulu mereka tidak bisa menumbuhkan benihnya, artinya begini ya, kalau dulu di intelijen itu ada satu pemeo, ya, kita tidak akan dapat hidup tenang tanpa intelijen. Itu filsafatnya intelijennya itu, kita tidak akan bisa hidup tenang tanpa intelijen. Tidak bisa hidup tenang dan aman. Tetapi lihat, ya, organisasi intelijen itu belum terstruktur, bahkan diacak-acak. Ya, saya nanti akan bicara tentang intelijen ya, semua lengkap nanti. Walaupun saya bukan mantan kabais, tapi nanti Senin Pak Jenderal, Senin perlu kita garap itu. Senin saya mungkin nggak bisa karena saya ada tugas. Tapi coba nanti kalau memang ada tukar hari. Ya, karena ada Selasa. Ada kegiatan keluarga. Kemudian kan saya harus ngecek juga ini anak buah saya yang tim kerja ini pada sakit semua lagi. Ya kan harus saya openi lah ya, karena kepedulian itu adalah kepemimpinan. Jadi mau saya katakan, secara organisasi kita tidak terstruktur dengan benar-benar mereka melaksanakan fungsi intelijen, melaksanakan kegiatan intelijen. Makanya kita banyak kecolongan. Nah, sejak reformasi, saya beritahu aja lah, saya bongkar di sini. Saya 10 tahun ya berpikir bagaimana ada undang-undang Kamnas, karena mereka mau undang-undang Kamnas. Sebenarnya saya bilang nggak perlu pakai undang-undang Kamnas, cukup dengan Kepres. Tapi mereka nuntut terus. Tapi dibilang apa kata mereka? Ini DPR nih, ini buatnya Pak Ferdinand Hutahian kalau nanti dia jadi anggota DPR. Ya karena di DPR itu zombie semua kok. Ya, saya jujur aja zombie. Ya, jadi satu hal ya yang mereka tidak mau. Sekarang begini aja lah. Undang-undang darurat aja sekarang mereka nggak mau kan? Kenapa undang-undang lain diurusin tapi undang-undang darurat nggak mau? Nah, yang begini-begini, apakah presiden bisa melakukan undang-undang darurat yang tahun 59? Itu juga nanti jadi masalah. Jadi beginilah, masalah Taliban ini kok langsung kita heboh ya. Kalau menurut saya nggak perlu heboh. Apakah Taliban rejim yang sekarang ini, pertanyaannya, ini harusnya dijawab sama orang Intel. Apakah Taliban yang menang ini menangnya sudah total atau hanya temporer? Karena begini, kenapa semua presiden sama beberapa menterinya berangkat ke keluar, tapi satu yang tidak keluar, siapa? Wakil presidennya. Siapa itu wakil presidennya? Itu yang harus ditanya. Dan dia declare, I take care. Dia bilang caretaker. Dan ini memang musuh bebuyutannya Taliban yang sekarang. Lihat aja,
Jadi kalau saya amati kemarin bahwa siapa tokoh perorangan ini, bahkan dia berani tidak meninggalkan. Yang lainnya udah pasti meninggal. Kenapa dia tidak berani? Karena memang dia masih punya kekuatan. Kekuatan, dia pergi kemana sekarang? Dia pergi kembali ke tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya itu, di situ ada istilahnya satu kekuatan, ya forces, yang anti Taliban. Dulu yang apanya Ahmad Masud namanya. Ahmad Masud, tapi dia dibunuh oleh Taliban, yang Al-Qaeda. Mereka itu anti kok, resisten. Nah, jangan dikira ini sudah menang. Belum. Sekarang kita harusnya bertanya sebagai seorang intel ya. Semua kita ini insan intelijen sebenarnya. Nah, sekarang kita bertanya juga, mengapa Amerika meninggalkan? Atau sebelumnya, mengapa Uni Soviet meninggalkan? Kalau Uni Soviet meninggalkan, memang dia dalam negerinya lagi waktu itu kacau balau. Amerika masuk karena memang Al-Qaeda di sana yang sedang berkuasa. Dan kebetulan Al-Qaeda itu kan pimpinannya Osama bin Laden. Jadi kita harus melihat intelijen. Ya, intelijen itu perlu dipelajari. Dan satu lagi, ya desa namanya ada distrik Panjli ya. Itu di mana si Amarullah Saleh ini wakil presiden itu lahir di sana. Itu tanah kelahiran. Dan dia didukung penuh. Jangan dikira ya. Ini dari doktrin. Jangan dikira kalau dia kecil dia akan kalah. Enggak, belum tentu. Selama dia militan. Dan itu lebih militan daripada yang ini sekarang. Taliban sekarang ini. Enggak. Dia lebih militan. Dan mereka sangat resisten terhadap Taliban. Pertanyaannya sekarang. Ya, kita harus, ini memang harus intel yang jawab. Pertanyaan sekarang ya, apakah negara-negara perbatasan sekarang sudah tidak khawatir? Karena spillover itu saya bilang apa? Limbah kejadian yang ada di Kabul itu akan bergerak ke daerah perbatasan. Saya kira seperti Cina, dia punya perbatasan juga dengan Afghanistan, Pakistan punya, ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, India juga. Jadi mereka ini sekarang belum tentu Taliban itu akan berkuasa penuh di sana. Kemudian pengakuan, apakah negara-negara yang punya hak veto atau PBB mengakui rejim yang sekarang? Belum tentu. Makanya nanti kalau di dalam doktrin militer ya atau perang lah, bahkan ada terjadi counter attack, serangan balas. Belum tentu. Saya menganalisa, belum tentu dia menang. Buktinya juga Taliban yang sekarang ada berapa distrik dia nggak bisa kuasai kok. Mungkin diambil Kabul. Kenapa diambil Kabul? Karena memang kalau Kabul diambil, semua geger jadinya kan. Tapi ada beberapa distrik yang belum dikuasai sama mereka. Emangnya kalau sudah menguasai Kabul, sudah menguasai semua? Oh tidak. Ibu kota bukan pusat kekuatan. Saya kasih tahu. Ibu kota itu bukan merupakan pusat kekuatan. Itu sudah kita buktikan juga di Indonesia. Ketika Jakarta diserbu, pindah ke Jogja. Jadi ibu kota bukan pusat kekuatan. Pusat kekuatan itu tergantung kepada siapa yang memimpin. Satu. Kemudian kebebasan bermanuver. Apakah Taliban ini bebas nanti bermanuver? Oh, tunggu dulu, belum tentu. Apakah semangat Taliban itu akan tetap terpelihara? Yang sekarang kelompok Taliban, tunggu dulu. Apakah kemampuan dia akan terus didukung sama negara-negara dari luar? Karena dia pasti mendapat dukungan kan? Pasti mendapat dukungan. Ya sejak awal saya katakan. Ya mungkin apakah pernah saya sampaikan apa tidak. Setelah perang dingin berakhir, bipolar menjadi multipolar. Terjadi pergeseran paradigma kekuatan. Yang kedua, terjadi juga pergeseran paradigma tentang perang dan konflik. Terjadilah konflik antara non-state actor dengan state actor. Itu terjadi di sana. Nah sekarang pertanyaannya, kaitan dengan JK. Kalau dulu zamannya Pak Beni, mungkin sudah tenggelam dia di laut sana. Ya, ingat nggak? Dulu ada Petrus. Tetapi kan sekarang sejak reformasi mengemukalah HAM, mengemukalah semua macam itu. Itulah menjadi tameng dia. Dia punya tameng sekarang. Dia punya benteng. Wah, siapa yang berani terhadap saya? Ada HAM. Kemudian dia berusaha. Orang dia sejak muda dulu. Kalau mau orang intel harus berpikirnya ya. Kita kalau mau ngecek orang ini kan tokoh. Jadi di dalam intel itu ada namanya komponen strategis. Itu tokoh perorangan itu siapa? Kalau kita mau bahas
si JK ini mulai hari lahirnya, kapan dia lahir, apa sekolahnya, semua kegiatan dia, sejak kecil dia di mana dan sebagainya. Itu kalau intelijen. Tetapi intelijen kita sekarang kan saya bilang tumpul. Semua orang teriak tumpul. Ya tapi itu tadi, mana ada yang mau dibilang kalau orang intelijen tumpul? Mana mau? Ya tapi begitu tadi, kita tidak boleh tergantung kepada dia. Kita juga bisa kok, kita juga intelijen. Nah sekarang kalau JK, lihat aja kejadian-kejadian yang baru lalu, atau kegiatan-kegiatan selama ini, kemudian yang sedang berlaku sekarang, kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi, itulah namanya intelijen. Ya, siapa yang mengumpulkan data tentang dia? Saya tanya, ada nggak yang mengumpulkan data? Nah, sementara sejak reformasi, mungkin Pak Ferdinand nanti tahu lah ya, Ketua Dio Tambunan, itu fakta kok. Bagaimana satuan-satuan teritorial itu dibikin lumpuh, bahkan mau dibubarkan. Yang membubarkan para jenderal pula lagi coba. Nah, padahal namanya teritorial itu intelijen teritorial yang mengetahui apa? Rak juang itu apa? Ruang alat kondisi juang yang ada di wilayahnya masing-masing. Kalau sekarang lihat, teritorial sudah malas. Kenapa? Dia tidak diberi dukungan, sibuk dengan dukungan yang lain. Nah ini yang begini-begini ini kita ini sudah hancur. Sejak reformasi itu saya bilang saya sudah hancur. Karena kita sibuk dengan aturan, sibuk dengan undang-undang. Sekarang undang-undang teroris sudah ada nggak? Sudah. Nah, ada BNPT, tapi antara BNPT dengan satuan-satuan tugas yang melaksanakan anti dan counter terorisme itu nggak jalan bersama. Bayangin ya, saya pernah dulu waktu saya di staf operasi, ya, adik saya Paulus Lodwig yang ada di sekjennya Golkar sekarang, dia sampai menghadap saya, Bang, bagaimana kami ini? Kami dilatih apa segala macam, itu pasukan udah frustasi, nggak pernah digunakan. Ya sudah, undang-undang juga yang buat itu, saya bilang. Terus mau bagaimana? Jadi kembali lagi seperti kata Pak Ferdinand tadi, semuanya keputusan politik. Tapi kita lihatlah langkah-langkahnya. Apakah dampak di Kabul itu akan berdampak di Indonesia? Yes, bisa iya, bisa tidak. Kalau rejim yang sekarang Taliban di sana nanti habis dipukul hancur, pasti mereka juga ketakutan. Emangnya Amerika diam? Oh enggak. NATO diam? Oh tidak. Bahkan kemarin presiden yang mimpin NATO bilang, gerak-gerik Anda akan saya awasi. Loh enggak, mereka udah siap kok, lebih siaga. Nah sekarang dengan India sudah konfrontasi Talibannya. Karena India tidak mau perbatasannya diisi sama orang-orang itu. Repot lah, apalagi dalam situasi pandemi ini. Cuman itu tadi lah, kita kalau membahas ini nggak cukup sehari. Apalagi dengan hitungan jam. Ya, Indonesia sekarang sudah, rakyatnya pun nggak punya intelligent minded. Harusnya mereka diberitahu, ini loh intelijen. Ya, bagaimana hubungan antara tentara dengan rakyat, bagaimana hubungan tentara dengan apa? Karena kekuatan kita ada di situ. Kemanggalan TNI dengan rakyat, itulah kekuatan yang paling dasar di negara ini. Tetapi bagaimana rakyat pun sudah sudah dicekokin yang bodoh-bodoh. Ya dulu TNI berani ngomong, yang baik untuk rakyat, terbaik untuk rakyat, terbaik untuk TNI. Terbaik untuk TNI, terbaik untuk rakyat. Sekarang nggak ada komentar itu. Kenapa? Sejak kepemimpinan Pak Harto, ya mohon maaf ini, saya sebenarnya ya tapi sudah fakta ya, kita sampaikan aja lah, sudah terjadi. Jadi sejak kepemimpinan Pak Harto itu bergeser paradigma ketika Pak Harto sendiri sudah mengabaikan TNI dan mahasiswa. Nah sekarang mahasiswa sudah dicekokin semua. Nah sementara waktu itu TNI sudah nggak bisa berbuat apa-apa, yaitu tadi karena sumpah prajurit bergeser itu. Ya. Sumpah prajurit bergeser itu maknanya tinggi sekali. Sumpah digeser, berubah. Tapi Pak Beni jeli. Nah, yang begini-begini nggak dipahami. Mohon maaf ya. Jadi kalau kita mau menganalisa Taliban ini, jangan buru-buru bahwa apa keberhasilan mereka itu nanti akan permanen. Saya kira belum. Masih temporer. Jadi kita harus bertanya, mengapa Amerika angkat kaki?
dari sana. Apakah Amerika mengangkat kaki dengan membiarkan mereka masuk ke ibu kota? Nanti dihajar habis-habisan? Ya kita nggak tahu juga. Itu kan kemungkinan. Namanya asumsi. Namanya asumsi. Jadi biarkan mereka masuk ke dalam. Kalau saya militer, biarkan mereka masuk ke killing ground, baru hajar. Ya, baru dihajar. Itu doktrin militer. Makanya kita tonton aja. Jadi kita harus berasumsi. Apakah nanti NATO atau Amerika akan menyerang kembali? Yang kedua, apakah negara-negara kawasan itu artinya khawatir dengan Taliban menang? Termasuk kita. Kita kan termasuk negara kawasan. Kawasan Asia Tenggara. Ini yang harus dianalisa. Saya nggak tahu ya, apakah ada ATAN kita di sana. Harusnya ATAN kita itu sudah mendeteksi. Ya, ini sudah terlambat ini kalau menurut saya. Terlambat Indonesia dievakuasi sudah kejadian. Harusnya dievakuasi sebelum kejadian. Lihat Jepang, lihat negara-negara lain pandemik ini. Mereka sudah melihat bahwa Indonesia akan menjadi epicentrum. Mereka sudah angkat kaki sebelum terjadi epicentrum. Nah kita terlambat. Kenapa? Intel-intel mereka sudah jalan semua. Emangnya ATAN itu bukan intel. ATAN itu adalah intel terbuka di negara. Di negara mana? Yang resmi. Resmi dia diterima. Kalau intel yang nggak resmi, kalau dia buat macam-macam ya dibunuh. Nah, makanya sebagai organisasi, kita nggak ada sinkronisasi. Sinkronisasi antara semua community intel yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan maupun di lembaga negara. Tetapi mereka, intelijen itu hanya milik mereka masing-masing. Bukan dibicarakan, bukan didiskusikan. Ya kita nggak ada lagi sekarang. Dulu aja, BIN itu namanya apa? Badan Koordinasi Intelijen Negara. Dia mengkoordinir semua. Tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang intel yang ada di sana sesuai dengan kompetensinya? Loh, hati-hati. Hati-hati. Makanya saya bilang, saya ketika dioperasi, saya tidak percaya dengan data yang diberikan intelijen. Makanya latihan-latihan dulu, tanya bos saya, panggil itu Pak ATAN yang ada di luar negeri. Kalau kita latihan dengan Malaysia, kita menyiapkan kampanye, ATAN kita sangat panggil. Dia harus tahu apa 9 komponen strategis yang menjadi tugasnya. Nah ini nggak jelas. Ya nggak jelas, harusnya melaporkan terus kepada siapa. Tetapi kita nggak punya. Dulu saya di staf operasi itu menyusun suatu format yang namanya rencana kontingensi. Kontingensi itu apa namanya? Kontingensi plan. Ya, kontingensi plan itu untuk menghadapi situasi yang krisis. Contoh Indonesia, krisis bukan masalah teroris saja. Bukan hanya masalah teroris. Masalah perbatasan. Masalah bencana. Bencana kelaparan dan bencana alam. Banyak sekali. Saya hitung-hitung itu ada 8. Itu sudah saya beritahu sama mereka. Tolong dibuat ini. Bahkan itu harus dilatihkan. Hati-hati loh. Amerika kemarin latihan dengan kita karena dia sudah punya yang namanya rencana kontingensi atau rencana kampanye. Nanti sewaktu-waktu terjadi krisis diberlakukan. Namanya rencana belum diberlakukan. Sudah latihan dan dia sudah tahu titik-titik mana. Kalau terjadi kedarurat militer, terjadi kacau balau, emangnya dia nggak boleh mendarat. Bahkan mungkin kita juga bersandar kepada mereka meminta bantuan apa. Makanya kita hati-hati melihat ini. Siapa yang bisa membaca ini? Ya orang intel harusnya. Tapi bukan hanya orang intel saja. Semua kita intelligent minded. Nah, jadi saya kira ini masih belum selesai skenario ini, belum. Jadi wakil presidennya itu jangan dikira dia tidak militan dia. Dan dia berteman karena kebetulan dia satu daerah sama sekarang anaknya Ahmad Masud yang dibunuh oleh Taliban ini. Dan mereka itu ya secara nature daerahnya itu sangat apa? Defense-nya itu sangat apa? Tidak gampang ditembus, tidak gampang. Makanya wakil presiden yang Taliban bukan Taliban, wakil presiden Waisan, saya akan melawan. Nah, pertanyaannya apakah dia mampu? Ya, dia akan mampu memukul kembali. Nah, itu kita tunggu. Ceritanya belum selesai. Jenderal, maaf saya potong. Kalau CK keterkaitannya apa menurut Pak Jenderal? Ini kan tadi kita udah dengar dari Bang Ferdinand ya kan? Oke. Kalau menurut Pak Jenderal Tobing,